selamat datang di video pembahasan tugas modul prosedur 2. Jadi di video kali ini aku bakal demoin untuk pembuatan tugas di modul prosedur 2. Nah, di sebelah kiri ini sudah aku buka file untuk tugasnya. Jadi di tugas ini pertama-tama kita disuruh untuk menyelesaikan program pada nomor 2 di soal latihan. Jadi kita kembali dulu ke soal latihan di nomor 2. Oke. Nah, di sini diceritakan toko smartphone membutuhkan satu program lagi yang menyimpan 3 nama pelanggan dan memberikan diskon 1 hingga 50% secara random. Nah, langsung aja kita buat pada menu pertama, yaitu menu login. Di mana di menu login ini akan meminta username dan password dengan ketentuan username toko dan password 4 digit dan PIN kalian. Apabila inputan tidak sesuai, maka akan mengulang lagi untuk meminta inputan username dan password. Oke, tinggal dibuat seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini sudah aku deklarasikan untuk ketiga prosedur. Oh, ada tambahan lagi sebentar. Void edit dan void reset. Oke, langsung aja ke deklarasi prosedurnya. Oke, di sini kita buat prosedur untuk login seperti biasa, jadi menampung username dan password. Lalu kita buat while supaya inputan username dan password ini bisa mengulang lagi apabila inputan username atau passwordnya tidak sesuai. Seperti itu. strcmpi username toko tidak sama dengan 0 atau strcmpi password 0668 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita minta inputnya. Setelah minta ini, kita kasih error handling. Jadi nanti muncul peringatan error dengan cara kasih kondisi if strcmpi username toko dan password tidak sesuai, maka akan printf username atau password salah. Itu. Oke, di bagian login ini sudah jadi. Kita beri peringatan apabila sukses. Printf login berhasil. Oke. Oke, sekarang kita coba panggil di menu pertama. Login. Kurang titik koma. Kurang titik koma lagi. Oke. Login. Nah, di sini username atau passwordnya tidak sesuai, teman-teman. Jadi sistem pause. Oke, kita run lagi. Nah, di sini apabila username-nya tadi tuku, passwordnya 668, username atau password salah. Apabila toko tapi 011 juga salah. Jadi apabila toko dan 668 maka langsung benar. Lanjut ke menu input data. Oke, selanjutnya di menu input data ini kita bakal meminta inputan 3 nama pelanggan dan mengenerate diskon secara random ke masing-masing pelanggan dengan range 1 hingga 50%. Nah, di sini juga sudah ada hintnya, di mana nanti kita sudah include-kan
time.h di sebelah sini. Kemudian sRuntime 0 nanti bakal dibuat di dalam prosedur input data dan juga function random. Nanti juga dideklarasikan di prosedur input gitu. Kita deklarasikan dulu untuk parameternya. Jadi pertama kita butuh 3 parameter input. Oh, bukan parameter input, parameter output. Jadi ada string nama 1, string nama 2, string nama 3, diskon 1, diskon 2, dan diskon 3. Oke. Kita panggil di bawah void input. Oke, selanjutnya kita di dalam prosedur ini langsung saja deklarasikan untuk sRuntime 0-nya. Kemudian kita minta ketiga inputan nama pelanggan tadi. Input data Nah, yang pertama untuk inputan nama pertama. Nama pelanggan 1. Itu kemudian kita buat untuk diskonnya langsung kita generate saja di sini. Jadi diskon pertama sama dengan, nah untuk rumusnya sendiri sesuai dengan hint yang aku udah kasih di sini. Jadi untuk mengenerate 1 hingga 50 itu kita pakai panggil function ren terus modulus 50 plus 1. Nah, dimana ini bakal mengenerate angka sebesar 1 hingga 50. Kemudian langsung kita tampilkan. Diskon diskon 1. Oke, untuk inputan pelanggan kedua dan ketiga nanti sama seperti ini, jadi kita copy paste saja hingga ketiga. Lalu kita rubah 2 diskon 2 pelanggan ketiga. Oke, sudah jadi. Nah, setelah itu kita beri peringatan bahwa input data berhasil. Oke, sekarang kita panggil untuk prosedurnya. Jadi ada nama 1, nama 2, nama 3, diskon 1, diskon 2, diskon 3. Ini kita deklarasikan dulu. String nama 1, nama 2, nama 3, dan int diskon 1, diskon 2, dan diskon 3. Oke, kita run. Kita login dulu toko 668. Oke. Dan kita input. Nah, di sini input pelanggan pertama misal tes. Nah, di sini langsung muncul nih diskonnya. Diskonnya 8. Kemudian nama pelanggan 2 terus diskon 2 dan nama pelanggan 3 tos. Oh, langsung end karena tadi belum diberi pemberhenti.
Jadi kita berhentikan dulu dengan sistem CLS. Sistem POS maksudnya. Kita tutup lalu run lagi. Tambahan tes tos. Oke, input data berhasil. Press any key to continue. Nah, supaya lebih rapi, kita beri /n aja. Nah, seperti ini. Oke. Untuk menu kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke menu ketiga, di mana menu ketiga ini nanti bakal menampilkan nama pelanggan dan diskon yang telah diinput dan di-generate secara random. Jadi kita hanya memerlukan parameter input di sini. Kurang lebih sama ya seperti parameter di bagian input ini. Hanya saja tidak ada parameter output, yaitu tidak ada tanda bintang seperti ini. Oke. Void tampil. Nah, di void tampil ini kita hanya menampilkan data seperti biasa. Jadi langsung saja tampil data. Yang pertama data nama pelanggan 1. %S nama 1. Kemudian untuk diskonnya diskon 1. Kita copy saja supaya cepat. Nama pelanggan 2, nama pelanggan 3. Oke, langsung. Oh iya, belum dipanggil. Jadi kita panggil dulu di dalam case 3. Tampil nama 1, nama 2, nama 3, diskon 1, 2, 3. Conflicting times for tampil. Sebentar. Apa yang keliru ya? Oh, di sini void show ya. Jadi ada kesalahan nama show. Oke. Oke, jadi kita input dulu terlebih dahulu. Kepencet. Nama pelanggan Bari. Bara. Oke, input sudah berhasil. Kita tampilkan. Sepertinya belum ada pemberhentinya juga ya. Jadi kita beri sistem POS dulu. Sistem POS. Input baru bara. Nah, sudah tertampil di sini. Baru diskonnya 6, bara diskonnya 43, bari diskonnya 27. Ini supaya rapi kita beri /n aja di setelah diskon berarti. Oke, dengan gitu untuk latihan yang di nomor 2 ini sepertinya sudah selesai. Kita selanjutnya beri ketentuan ini, kita penuhi ketentuannya, yaitu yang pertama menu 1 login harus diakses terlebih dahulu sebelum mengakses menu lainnya. Jadi kita tadi aku sudah deklarasikan di sini ada cek sama dengan 0, di mana
kondisi cek 0 ini artinya user ini belum melakukan login gitu. Jadi kita beri kondisi aja di sini if cek sama dengan 0, maka kita arahkan untuk login. Oops. Lalu apabila else cek tidak sama dengan 0, kita beri kondisi Anda sudah login. Seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya menu 2 dan menu 3 tidak dapat diakses apabila menu 1 login belum diakses. Nah, untuk memberitahu ke program ini apabila login sudah diakses, kita beri ceknya sama dengan 1. Itu misalnya ya. Artinya cek sama dengan 1 ini menu 1, menu login sudah diakses. Jadi kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Itu kita beri kondisi lagi. Cek if cek sama dengan 0, maka kita beri kondisi Anda harus login dahulu. Kemudian kondisi selanjutnya di mana di sini menu 3 tampil data tidak dapat diakses apabila menu 2 input data belum diakses. Nah, di sini juga kita tambahkan if cek sama dengan nanti saja. Jadi kita di sini else if cek sama dengan 1, maka kita arahkan untuk input data. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ceknya 0 nanti bakal muncul warning dan akan langsung break, sehingga menu pertama, menu 1 harus diakses terlebih dahulu dan kemudian langsung input. Oke, selanjutnya kita beri kondisi lagi apabila menu input ini sudah diakses. Jadi kita beri cek sama dengan 2 apabila input sudah dilakukan. Nah, untuk kondisi di menu tampilnya, kita langsung if cek sama dengan 0, sama seperti yang di atas, Anda harus login dahulu. Kemudian else if cek sama dengan 1, kita beri kondisi Anda harus input dahulu. Karena cek sama dengan 1 menandakan bahwa login sudah dilakukan namun belum melakukan input. Seperti itu. Selanjutnya else yang artinya kedua kondisi ini sudah tidak valid, tidak sesuai, maka akan lanjut untuk menampilkan. Di sini kita run dulu. Yang pertama kita tanpa login ya, kita akses nomor 2. Nah, muncul Anda harus login terlebih dahulu. Ini aku beri get saja ya supaya sebentar. Get. Oke. Kedua, Anda harus login dahulu. Di sini muncul. Dan di menu 3 juga sama, Anda harus login dahulu. Kemudian kita login. Kita login dengan username, toko, login berhasil. Kemudian kita coba akses untuk menu ketiga, yang mana di menu ketiga tadi tidak dapat diakses apabila menu 2 belum diakses. Jadi kita akses, Anda harus input dahulu. Nah, di sini muncul. Itu langsung kita inputkan saja testis input berhasil, lalu kita tampil. Nah, sudah bisa seperti itu. Nah, sepertinya di latihan untuk prosedur 2 ini sudah selesai di nomor 2-nya.
kita lanjut ke tambahan di bagian tugas. Oke, di bagian tugas ini kita akan menambahkan dan memodifikasi fitur pada nomor 2 di soal dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, di menu pertama login, terdapat tambahan yang apabila user gagal melakukan login sebanyak 3 kali, maka program akan langsung berakhir. Nah, kita langsung modifikasi nih teman-teman. Di mana apabila user gagal, yang artinya itu masuk ke dalam kondisi username atau password salah, maka program akan langsung berakhir. Nah, di sini aku kasih variabel untuk menampung seberapa banyak kesalahan login itu sudah dilakukan. Jadi aku pakai variabel temp aja untuk sebagai contoh. Dimana kalau kondisinya tidak sama dengan 0, toko tidak sama dengan 0, dan 008 tidak sama dengan 0, di sini tempnya bakal nambah. Nah, di awal-awal kan tempnya 0. Kalau masuk ke dalam kondisi salah, nanti tempnya bakal 3. Tempnya bakal bertambah. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan satu kondisi lagi, yang mana kondisi ini akan mengecek. Nah, kita cek di atas saja. If temp sama dengan 3, maka kita langsung akhirin programnya dengan function exit. Nah, seperti itu. Lalu kita pindahkan untuk inputnya ke bagian atas. Jadi di sini, oke. Nah, seperti ini. Langsung kita coba aja di menu pertama. Di menu pertama kita coba salahkan 3 kali ya. Toko. Dua, kemudian ini attempt yang ketiga. Nah, username atau password salah, program berakhir. Nah, ada baiknya kita beri seperti warning ya. Jadi kita buat saja tempnya sama dengan 3. Dan apabila tempnya sama dengan 0, maka akan langsung exit, di mana ini kondisi kebalikan. Nah, nanti di sini tempnya sama dengan min, yang artinya akan decrement. Kemudian kita beri temp left. Temp. Oke. Saran. Tes. Nah, di sini muncul attempt left tinggal 2 kali. Lalu kita input lagi. Tos attempt left tinggal 1. Kemudian tos. Nah, attempt left 0 langsung berakhir. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita ke menambahkan menu ya. Menu keempat yaitu menu edit data. Kemudian menu reset data. Nah, pertama-tama di menu edit data, ini kita akan menampilkan data nama dan diskon yang sudah ada dan meminta inputan user berupa data nama yang ingin dirubah. Apabila tidak ditemukan, maka program akan kembali ke menu utama, dan apabila ditemukan, maka program akan meminta data nama yang baru. Kemudian menampilkan data nama dan diskon yang telah dirubah. Tuh, kita langsung buat saja di edit. Oke, kita isi parameternya terlebih dahulu. Jadi nanti kita butuh 3 parameter output ya, yang mana itu nama sendiri,
kita copy saja dari parameter input karena sama. Oke. Buat void edit. Di dalam void edit ini kita bakal mencari nama yang akan dirubah. Jadi pertama kita kasih variabel penampung untuk mencari, lalu kita minta inputan edit data. Langsung kita minta nama pelanggan yang ingin dirubah. Nah, ini pastiin gets cari. Nah, di sini kita bakal mencari datanya. Nanti kita buat prosedur baru untuk mencari datanya. Oke, kita buat sekarang untuk cari datanya, di mana di void cari ini kita butuh parameternya satu parameter output ya, untuk menandakan di string mana yang didapatkan, string 1, 2, atau 3. Jadi kita buat satu variabel lagi untuk menandakan. Kita buat passing. Lalu di sini kita butuh satu int passing, kemudian string cari, string 1, string 2, dan string 3. String nama 1, string nama 2, dan string nama 3. Oke, langsung kita buat saja di bawah sini void edit bukan edit, void cari, yaitu int passing, string cari, string nama 1, string nama 2, dan string nama 3. Oke, kita langsung ke int cari. Oh iya, karena prosedur cari ini ingin kita panggil di dalam prosedur edit, maka kita harus deklarasikan di atas edit, karena bahasa C ini bahasa prosedural yang mana programnya nanti akan membaca dari atas hingga bawah, sehingga kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu hal-hal yang ingin dipanggil ke dalam bisa prosedur atau sebuah pemanggilan di bawahnya. Jadi cari, kita kasih kondisi di sini. If strcmpi cari, di mana cari ini inputan yang ada di sini. Cari kita bandingkan dengan nama pertama sama dengan 0, maka kita beri passing. Kita beri passing sama dengan 1. Kemudian apabila cari sama dengan nama kedua, maka kita beri passing 2, dan seterusnya hingga 3. Di sini passingnya 2. Nah, apabila tidak ditemukan, maka kita beri passing sama dengan 0. Oke, kemudian kita cari di dalam prosedur edit data. Kita panggil prosedur cari, di mana di sini passing
cari nama 1, nama 2, nama 3. Nah, setelah itu kita beri kondisi if else. Nah, if pas sama dengan 0, yang mana nama itu tidak ditemukan, maka kita beri warning. Printf data tidak ditemukan. Nah, di dalam kondisi else-nya baru kita mengubah kondisi yang ada. Sorry, bukan kondisi, nama yang ada. Nah, kita cek terlebih dahulu if passing sama dengan 1, maka kita merubah nama pelanggan yang pertama, nama pelanggan baru. In gets nama 1. Else if passing sama dengan 2, sama seperti yang atasnya, kita copy saja. Oke. Else if passing sama dengan 3, kita rubah variabel yang ketiga. Kenapa kita tidak membuat satu inputan saja untuk nama pelanggan baru? Karena di sini kita menggunakan konsep variabel masing-masing. Jadi nama pertama dengan variabel string nama pertama, nama kedua dengan string variabel nama kedua. Dan jadi semisal kita menggunakan satu inputan saja, itu bakal ya lebih menyusahkan, di mana nanti akan lebih mudah kalau pakai array. Di modul ke-12 nanti kalau nggak salah kita bakal belajar array. Ya, jadi untuk sementara kita pakai variabel masing-masing, jadi manual seperti ini. Nama pelanggan baru f plus stdin nama 3. Oke. Nah, di sini karena di menu edit data ini kita bakal mengubah data nama dan diskon yang sudah ada. Kemudian kita tambahkan satu lagi, printf. Nah, ini kenapa ada dan bintang? Bintang di sini menandakan ini adalah parameter output di sini. Kemudian dan ini untuk scanf, untuk mengisi function scanf secara general. Jadi kan untuk meminta inputan kita bakal butuh %d dan tanda dan ini. Itu. Kita panggil lagi di passing 2. Diskon baru, diskon 2. Oke, kemudian di passing 3 ini diskon ketiga. Oke. Nah, kemudian kita beri kondisi bahwa data berhasil dirubah. Oh iya, ini tadi kalau pasnya 0 itu kita beri get saja dan return, di mana return ini kita akan kembali ke menu awal supaya untuk tampilan data berhasil dirubah ini tidak akan nampak ketika nama pelanggan yang ingin diganti tidak ditemukan. Itu. Data berhasil dirubah. Oke, kita panggil lalu kita run. Oke, langsung kita run. Ups, ada apa nih? Pass undeclared. Oh iya, passing. Cari is not a function. Oh iya, ini variabelnya bertabrakan ya di sini teman-teman.
Nah, itu sebisa mungkin hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita beri di sini cari data aja supaya tidak bertabrakan dengan variabel yang sudah ada. Titik koma. Oke. Kita login terlebih dahulu, toko nama. Kita input nama Satyo G. Oke. Dan kita tampilkan Satyo G 12246. Nah, kita masuk ke menu edit data. Di sini kita edit. Tadi kan ada 3 nama ya. Sat, Yo, dan G. Nah, ini kita coba salahkan dulu. Kita cari nama pelanggan P. Data tidak ditemukan. Seperti itu. Dan kita coba cari lagi nama pelanggan Yo. Nah, di sini ditemukan, maka akan meminta nama pelanggan baru. Nama pelanggan baru kita buat pelanggan baru. Diskon barunya kita maksimalkan saja 50. Data berhasil dirubah. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, di sini bisa dilihat pada nama pelanggan kedua, pelanggan baru, diskonnya juga sudah berubah 50. Pelanggan baru 50. Seperti itu. Jadi untuk menu keempat edit data ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke menu reset data. Oke, deklarasikan dulu reset. Jadi di menu reset data ini kita membutuhkan parameter output, di mana di sini ini merupakan prosedur net effect. Ini kita akan deklarasikan nama pelanggan menjadi strip dan diskon menjadi 0. Oke. Kita pakai variabel yang sudah ada. Parameter yang sudah ada aja. Sebentar. Oke, jadi untuk mendeklarasikan ini aku pakai function strcpy. Jadi ini function untuk mengcopy, di mana parameter sebelah kiri itu parameter pertama merupakan target dan parameter kedua adalah value yang ingin dirubah. Value yang ingin dirubah di target ini. Jadi aku kasih strip dan jangan lupa beri tanda kutip ya, karena ini merupakan string. Kemudian di strcpy nama 2 strip, strcpy nama 3 juga strip. Dan kita beri diskon 1 sama dengan 0, diskon 2 sama dengan 0, dan diskon 3 sama dengan 0. Yuk kita tampilkan bahwa data berhasil nggak usah, nanti aja. Jadi ini kita penuh untuk edit aja, reset. Dan kita panggil di sini. Reset nama 1, nama 2, nama 3, diskon 1, diskon 2, diskon 3. Setelah itu kita beri warning kalau data berhasil di reset. Oke, kita panggil. Nah, pertama-tama kita login dulu. Toko 68. Login berhasil, kita input data. Input A, B, C. Dan kita tampilkan A, B, dan C. Lalu kita edit dulu untuk D, di mana D tidak ditemukan. Dan kita edit C. Kita edit dengan nama Z. Diskonnya kita buat 1 supaya mencolok. Oke, data berhasil dirubah. Kita tampilkan A46, B47, dan Z1. Tuh. Dan kita reset. Data berhasil di reset.
kita tampilkan lagi. Nah, di sini untuk nama pelanggan pertama sudah strip, diskon 0, dan hingga nama pelanggan ketiga sudah terreset. Itu. Jadi untuk pembuatan menunya di sini sudah selesai. Kita lanjut ke menambahkan ketentuan. Di mana di sini yang pertama, sebelum login dilakukan, reset semua data nama dan diskon menjadi strip dan 0. Nah, karena tadi kita sudah membuat prosedur untuk reset, kita di awal sebelum melakukan menampilkan menu, kita reset saja supaya nanti di awal program ketika ditampilkan datanya, reset ini bisa sesuai dengan apa yang diminta. Jadi kita reset. Aku copy aja. Reset. Nah, ini ya gunanya prosedur, teman-teman. Kalau ada penulisan berulang kali, kita tidak perlu menuliskan isi dari prosedur itu berulang-ulang, tapi kita cukup memanggil nama prosedurnya aja. Itu. Kemudian ketentuan selanjutnya, kita di menu ketiga tampil data sekarang dapat diakses tanpa perlu mengakses menu 2 input data terlebih dahulu. Nah, tadi kan di awal kita apabila inputan data ini sudah selesai, kita beri cek 2, yang mana cek 2 itu akan masuk untuk ditampilkan di sini. Jadi kita sebentar. Kita langsung tampilkan tanpa perlu input terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi if cek sama dengan 0 tetap harus login dulu. Kemudian if cek tidak sama dengan 0, yang mana di kondisi else ini kita akan langsung menampilkan data. Tuh. Kemudian kondisi selanjutnya menu 4 edit data dan menu 5 reset data hanya dapat diakses apabila menu 1 login dan menu 2 input sudah diakses. Nah, menu input sudah diakses, artinya ceknya sudah sama dengan 2. Kita langsung aja. Sini kondisi yang pertama, if cek sama dengan 0. Kita beri kondisi, Anda harus login dahulu. Kemudian, else if cek sama dengan 1. Anda harus input dahulu. Nah, di else-nya ini baru kita tampilkan. Oke. Seperti itu. Jadi kemudian di menu kelima, sama seperti ketentuan ini. Oke, kita langsung aja if cek sama dengan 0. Dahulu, else if cek sama dengan 1, harus input dahulu, else kita tampilkan reset. Oke, data berhasil di reset. Nah, setelah itu, sebentar, ini kondisinya nanti nggak sesuai. Oke. Oke. Nah, setelah itu ada ketentuan lagi. Menu 2 input data dapat diakses kembali apabila menu 5 reset data sudah diakses. Nah, kondisi di menu input data tadi, di mana input dapat dilakukan jika ceknya sama dengan 1. Nah, maka dari itu, kita setelah berhasil mereset data, kita kembalikan lagi kondisi ceknya ke 1. Untuk kondisi yang awal, di mana kita dapat menampilkan, nah, login dulu, toko 68. Nah, di sini aku belum melakukan input data ya, teman-teman. Jadi kita langsung tampilkan tag. Nah, di sini sudah terreset strip
0 strip 0 strip 0. Oke, selanjutnya kita langsung input aja. Input data, kita input testis, lalu kita input lagi. Sepertinya kurang satu kondisi lagi tadi. Apabila sudah input data, maka tidak bisa input data lagi. Jadi kita beri Anda sudah input data. Oke. Kita run kembali. Login toko. Kita input ABC. Kita tampilkan ABC. Kita input lagi. Nah, di sini tidak bisa nih, karena tadi sudah input data. Di mana input datanya ini bakal dapat diakses lagi apabila reset data sudah diakses. Jadi setelah ini kita coba edit nama pelanggan A. Kita edit ke X baru 7. Nah, kita tampilkan. Nah, ini sudah berubah menjadi X. Nah, di sini juga masih belum bisa input data ya, karena belum di reset. Lalu kita reset di menu 5. Data berhasil di reset. Nah, setelah itu kita coba tampilkan dulu, sudah terreset. Lalu kita input data. Nah, sudah bisa lagi. Oke, dengan begitu tugas ini sudah selesai ya. Jadi segitu dulu untuk pembahasan tugasnya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi aku aja di nomor yang ada di grup WhatsApp. Itu. Oke, terima kasih teman-teman.